Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, andekan Imam Rafi'i ketemu Imam Nawawi, kamu ikut kubu siapa? Nawawi kan? Nah, sekarang oke, berdasar riwayat dan praktek guru-guru kita semuanya seperti itu. Kalau sujud melibatkan 7, oke, itu berdasar riwayat dan berdasar perilaku guru-guru kita. Oke, secara sanad kita tidak punya pilihan, pasti seperti itu, ikut guru. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, saya ulang, pertanyaannya dibalik. Min asbabir riddah itu adalah sujud lisonamin. Kira-kira kalau ada orang sujud hanya watul jabah lisonamin, sudah murtad apa belum? Murtad kan? Loh enggak, sudah murtad belum? Termasuk murtad kan sujud lisonamin atau li ghairillah. Kira-kira untuk murtad syaratnya melibatkan 7 anggota apa cukup watul jabah? Untuk sah menjadi murtad. Nggak, misalnya kamu, jangan kamu lah, kamu potongan tidak mungkin murtad, insya Allah lah. Misalnya ada orang murtad dengan cara murtad yang fi'li, contohnya apa? Kasujudin lisonamin. Murtad kan, ingatlah masih ada 3 kan? I'tiqadi, qauli, fi'li. Yang fi'li contohnya kasujudin lisonamin. Untuk menjadi sah murtad itu nunggu 7 anggota apa salatul jabah? Enggak jawab, aja ngawur saja kak, biasanya aja. Udah, enggak usah. Kan biasanya ngawur terus enggak apa-apa, masih anak-anak aja. Hati-hati aja tetap ngawur apalagi. Enggak, menurut kamu sudah murtad belum? Ya kan murtad kan? Artinya kalau itu sah untuk menjadi murtad, harusnya juga sah untuk menjadi sujud, karena sama-sama simbol. Sujud watul jabah faqat ya simbol takzim ke Allah setinggi-tingginya. Kenapa menjadi murtad? Karena ini simbol hormat kepada sonam setinggi, sehingga Imam Rafi'i berpendapat sujud itu tidak harus melibatkan anggota 7. Ya kira-kira gitu loh. Makanya tadi saya juga matur Mas Hasan, piye gurumu mbok kanyamu lah, guru keduren. Maca fikih ora ono khilaf iku fikih apa? Fikih ben seru itu harus ada khilaf. Ya ini sama yang baca supaya jadi seksi. Kalau menurut Imam Rafi'i seperti itu. Enggak, ya harus jadi wala yajibu ini. Enggak akan keliru. Tadi kan sudah tak baca. Wala yajibu wad'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamaihi fil adhar. Imam Rafi'i di Muharrar terus qultu al adhar wujubuhu. Ya kan sama-sama bilang al-adhar. Imam Rafi'i bilang enggak wajib ya al-adhar. Imam Nawawi bilang wajib ya al-adhar. Kamu partai ditutup wallahu alam. Oh iya. Enggak ada Gus. Ada walam. Enggak, wallahu alam. Aduh nih. Ini enggak ada penggantinya. Jadi fikih itu mau tidak mau harus khilaf karena sudut pandangnya seperti itu. Misalnya sopan itu baik. Misalnya saya di sini, kiai kamu saking sopannya itu dodok mulai sana itu bagus. Tapi nak kiaimu apa kepleset terus gue sopan. Sedang kiaimu kesemper lagi dok. Sehingga kita sebagai kiai itu mikir sopan itu bagus. Tapi kalau berlebihan kan tidak efektif kan. Cong aku pengen jedeng tuntun kayak kokono. Kalau sini tuh kan deprok terus melaku ke sini. Jadi makanya ya kita harus ngeritik juga, sopan berlebihan juga akhirnya ada efektif. Jong sedang kiaimu tiba mati kayak lagi dok kan gitu kan. Nah sekarang perempuan juga gitu, mbak-mbak yang cantik tuh baik sopan apa baik tidak sopan? Baik tidak sopan. Karena kalau sopan sama Pak Wahid, ayu sopan, mesti eling terus raiso tuh. Tapi nak rasopan seneng aku gaji ini Mahatali mau piro. Itu langsung lupa dan itu bagus karena melupakan Nah lo betul ini kan katanya tadi siapa yang hafal Quran ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim inan nisa ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Wahai orang-orang yang cantik, kalau ketemu lelaki itu jangan terlalu sopan. Fala takhdu'na bil qaul. Kalau ngomong jangan terlalu khudu, karena bawaannya lelaki yang fi qalbihi maradun, khudu itu dianggap mau. Saya tadi ada Mbak cantik sama Pak
Khairuddin atau sama Pak Wahid sopan. Mohon kalau derek guru mawon, mesti pikirannya, oh maksudnya gelem tak wayo, mesti dah. Padahal maksudnya derek itu menderek mata pelajaran. Tapi utek-utek begini itu kan. Yang fikol dia apa? Marot, contoh saja loh. Tapi bisa fakta. Itu mesti pikirannya itu kemana-mana. Mohon kalau derek Pak Wahid mawon, ngomong wong ayu, nak sengela kan rati pikir. Sehingga unik. Khusus perempuan yang cantik itu sopan itu tidak baik di dalam komunitas lelaki yang fi qalbihi, karena pikirannya mesti, padahal Mbak tadi bilang gitu maksudnya anut Pak Wahid, ikut mata pelajarannya, tapi pikirannya sampean kan bisa enggak gitu. Fala takhda'na bil qawli fayatma alladzi, itu hebatnya Quran. Jadi psikologi lelaki juga dibicarakan. Bawaannya lelaki kalau ketemu perempuan cantik kok sopan, kok memberi harapan, itu terus golek dukun mahabbah nih. Kayak apa pinternya Quran? Nah ini sayangnya yang hafal baru 4. Padahal saya satu mobil saja tadi hafal berapa Gus? Pakai satu mobil. Karena pondok saya memang pondok tahfidz. Jadi yang derekno saya banyak yang hafid. Jadi satu kelas kalah dengan satu mobil. Supir saya hafal Quran, penderek saya hafal Quran, yang bawakan tas ya. Oh kalah jauh itu sudah. Yang kiai tidak hafal Quran. Iya, memang pondok saya pondok tahfidz karena memang pondok tahfidz. Jadi seperti itulah. Masa kamu menyarankan orang tidak sopan? Tidak mungkin kan. Masa kita ngajari santri-santri gak sopan? Tidak mungkin. Tapi kalau kamu ajari sopan, khusus yang cantik, ketemu lelaki yang seperti itu, akibatnya fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Makanya di sarah-sarah atau di tafsir-tafsir sampai ada penjelasan wa yusannu lil marati takhlidu sautiha. Perempuan disunatkan menebalkan suaranya untuk menghilangkan rasa apa? Syahwat lelaki tadi. Terus paling enggak misalnya enggak mau nebalkan ya judes. Misalnya ketemu Pak Wahid, "Mbak apa ning ndi?" "Gak urusanmu." Oh, itu mesti langsung lali. Nah, tapi nak jawab, badhe napa ngersakno napa nggih kula tak derekno jenengan riyen. Wah, bahaya ya. Padahal maksudnya derekno iku ya mata pelajaran, ndak ada hubungannya dengan mau dinikah. Tetap muni naudzubillah lah kalau itu. Nah, itu fikih. Jadi fikih itu menginduk ke usul fikih. Tapi usul fikih sendiri itu kalau ndak ngerti fikih jadi itu jadi liar. Karena khayalnya lebih tinggi. Makanya banyak orang yang pengagum usul fikih itu jadi liberal karena terus terlalu banyak khayal. Maka pondok-pondok itu harus ada fikih dan ada usul. Saya beri contoh liar itu begini misalnya. Maqasidus syariah itu kan bisa subjektif. Sehingga Imam Syafi'i itu yang kritik man istahsana faqad syarra'a. Orang yang sering berpikir istihsan faqad syarra'a, maka dia mau berpikir bikin syariat tandingan. Misalnya gini, saya ini kiai yang suka tirakat. Karena dulu misalnya mondoknya itu suka tirakat. Terus santrinya diwajibkan puasa setahun atau diwajibkan nggak boleh makan nasi. Itu bikin syariat tandingan. Karena apa? Tahrimu malam yahrum, mengharamkan sesuatu yang tidak haram, atau mewajibkan ijabu malam yajib. Itu termasuk kriminal cara dalam Sulam Taufik. Loh iya, bahkan Sulam Taufik mengebabkan itu di bab riddah. Saya ini sudah tak toleransi, temu tak tulis minal kabair, kalau di Sulam Taufik dimasukkan bab riddah karena ijabu malam yajib berarti bikin syariat. Atau tahrimu malam yahrum juga artinya bikin. Tidak tahu guru di sini biasanya tahrimu malam yahrum apa tahrimu malam yuharram. Umumnya bacanya apa? Bisa dua. Ya rodok maju berarti sermaya. Nah, tapi kamu tidak bisa menyalahkan kiai-kiai yang mengharuskan muridnya tirakat karena itu cara untuk kasrus syahwah misalnya, untuk memecah syahwat. Tapi tetap saja nggak boleh mewajibkan karena nanti ada syariat tandingan. Nggak boleh. Syariat ini sudah sempurna, nggak boleh ada syariat baru. Yaitu disebut ijabu malam yajib atau tahrimu malam yahrum. Maka kata Mbah Mun, resikonya jadi kiai ngalim. Mbah Mun sering guyon gitu. Aku kiai ngalim jadi ribet. Apa ngaramno rokok sing darani halal yo akeh. Di halalno cah cilik-cilik rokok. Jadi kiai itu kan lebih tunduk ke konstitusi ilmu.
Ribet lah, ribet. Misalnya begini, sampai tak bedai. Assalamualaikum ketika salam, itu yang wajib salam pertama apa salam kedua? Pertama. Itu wajib niat mufarokoh apa niat menghabisi sholat atau mengakhiri sholat apa nggak perlu niat? Nah, mesti ulama berdebat. Karena ketika Allahu Akbar bisa Allahu Akbar demo, bisa Allahu Akbar niat sholat. Maka untuk membedakan, lo kan bisa aja kan? Demo itu udah harus berontak enggak? Misalnya kamu ngerti perempuan yang kamu cintai, ternyata omongan mbek Pak Guru Khairuddin kan Allahu Akbar, guru kok ngono kan gitu kan. Nah, untuk membedakan itu kalau untuk sholat atau untuk takjub diharuskan niat Allahu Akbar. Nah, sekarang salam harusnya juga ada pikiran begitu. Ini salam karena ketemu orang, apa salam karena keluar dari sholat. Makanya selalu ada ulama yang berpendapat wajib niatul khurud minas sholat. Karena logikanya kalau Allahu Akbar wajib niat sholat untuk membedakan Allahu Akbar yang wiridan, Allahu Akbar yang takjub, Allahu Akbar yang demo, untuk membedakan itu semua niat. Salam juga gitu, salam mubalek, salam kenalan, salam apa, harusnya pembedanya adalah niatul khurud minas sholat. Makanya saya tadi itu komplain sama Pak Khairuddin, itu Fasul Masail Fikih kok tidak ada khilafnya. Hebat betul orang itu, kata saya itu. Itu yang putih tadi. Oh, yang putri itu. Nah, jadi apa? Kaidah-kaidah seperti itu nggak bisa dihindari, khilaf-khilaf seperti itu nggak bisa dihindari. Ini saya baca ya, misalnya contoh-contoh yang itu mulai apa? Mulai salam ya. Jadi pilihan-pilihan itu, misalnya di salam mana jasa anha, terus asani asyar assalam wa aqalu assalamualaikum wal aso jawa kultu al aso al mansur wa annahu la tajibu niyatul khurud. Jadi ada yang bilang tidak wajib, mesti artinya ada yang bilang wajib. Karena nah, jadi nggak ada pilihan. Setelah ada pembanding itu udah ada. Sekarang begini lagi. Ini yang ulama kadang-kadang ya nyuwun sewu, andekan kita ulama itu kadang ra cocok, tapi cocok ra cocok ya harus didengar, ini ngaji. Ulama fikih kadang ya sembrono, tapi kok muni ngono kualat. Saya ngomong aku wae. Nak darani iktidal, menamai iktidal itu ruknun qasirun ghairu maksud. Julus benas sajdatain atau jalsah, jadi ruknun qasir ghairu. Itu banyak ahli hadis yang komplain, ini ngawur betul fuqaha itu. Wong rukun kok ghairu maksud. Dan mereka berani bilang itu rukun sing ghairu maksud, kusida lil fasli, hanya dimaksudkan untuk pemisah. Itu kan yo mangkelno, wong rukun kok ghairu. Ternyata ulama itu punya niat begini. Setelah dikatakan ruknun qasir, maka jangan ada pesaing. Yaitu ukurannya apa? Julus jalsah benas sajdatain nggak boleh lebih lama ketimbang tasahud akhir. Tasahud awal sunat bu, jangan ngaji ora khatam. Tasahud akhir apa awal? Akhir, berarti sabtu lisan pinter lah, pinter. Iktidal juga ruknun qasirun, maka nggak boleh lamanya menandingi qiyam lil Fatihah. Ya, sudah jelas ya. Yang jalsah benas sajdatain nggak boleh menyaingi tasahud akhir, yang iktidal nggak boleh menyaingi qiyam lil Fatihah. Ternyata ulama itu mikir, disaingi itu ya ora enak. Ngene kaya kula saingi Khairuddin ya ora gelem. Ora krana sombong, disaingi itu ndak enak. Kecuali level ya. Kecuali level ya hafal Quran itu 30 juz. Itu Jibril bisa demo ke kamu. Memangnya saya hanya nurunkan ayatul ahkam. Enak saja milik. Memangnya selain ayatul ahkam nggak menarik? Itu kalian semua pasti berhadapan dengan Jibril. Coba Jibril nurunkan semuanya apa hanya ayatul ahkam? Kalau saya ketemu kan aman. Itu pun di sana kadang masih belum lengkap sekarang. Iya, bahaya kamu itu. Nah, ketika wajib gak mau disaingin, ini ternyata menginduk ke mazhabnya Abu Bakar As-Siddiq. Di antara sifat Allah paling keren tuh la syarikalah. Di mana-mana zat yang top tuh gak mau
saingan, dan itu normal karena memang nggak ada yang setara dengan Allah. Suatu saat Abu Bakar itu pulang. Ini nanti saya cerita fikih banyak. Kamu pasti setelah ini tambah pinter, tak jamin. Bukan barokahnya saya lah, barokahnya Mbah Mun, barokahnya Mbah As'ad gitu. Tapi kena ras sombong yang nggak termasuk barokahku lah gitu. Nak kamu tidak sombong, tapi sombong juga gak apa-apa. Terus biasa salah, orang salah sombong salah liane. Abu Bakar pulang. Di situ tuh istrinya menyediakan beberapa makanan untuk sahur. Itu marah besar. Apa kamu mau menandingi Ramadan sehingga puasa sunat aja persiapannya seperti ini? Bahkan sebagian riwayat itu beliau memukuli Kidrun, jadi itunya ada yang dirusak lah kira-kira gitu. Ini dengerin betul, nanti akibatnya di fikih. Makanya di fikih apa? Sholat fardu itu nggak mau kesaingan. Sholat fardu wajib qiyam liqadirin. Nggak boleh sholat sunat bersyarat begitu. Harus sakuut meskipun ma'al kudrah. Karena fardu itu nggak mau kesaingan. Jadi fardu ya rada egois kira-kira gitu. Nah, mesti sama lagi krungu iki gitu. Maksudnya sering roh hukumnya tapi baru tahu logika ini. Loh, aku rasul don sul yakin. Sul yakin. Karena fardu itu nggak mau. Poso fardu wajib tabyitun niat. Nginep non niat mulai malam. Poso sunat tidak. Ketemu jam 9 kamu belum makan, belum ada dukhulu syai'in fi jawfika. Terus niat puasa sah enggak? Sah. Ada bedanya enggak fardu sama sunat? Ada. Sholat fardu wajib itmam, puasa wajib itmam. Puasa sunat amiru nafsi. Wah, puasa sunat kok bojo lagi apian bisa kamu batalkan. Tapi nak puasa fardu, oh sanksinya berat. Itku rokobatin sampai iya, siamu sehari ini apa? Mutatabi'an. Terakhir itamu sitina. Tapi kalau puasa sunat amiru nafsi, kamu terus nggih monggo, ndak terus intinya fardu itu nggak mau disaingin. Berarti itu fardu egois kata saya. Nah, Abu Bakar sampai begitu. Ono wong poso sunat kok sampai nyiapno buka, nyiapno sahur, ku marah. Bahkan marahnya nggak sekedar di hukumnya, di perlakuannya. Kamu itu memperlakukan puasa sunat aja kok kayak memperlakukan fardu. Hanya di menunya, di persiapannya. Dan ternyata Imam Syafi'i benar, ternyata di hukumnya juga harus beda. Misalnya tadi qiyamul qadir fil fardi wajib qiyam, tapi kalau sholat sunat boleh qu'ud walau ma'al qudrah alal qiyam. Jadi ini ulama. Ini perpaduan usul fikih dan fikih. Jadi fardu itu ya agak angkuh lah kira-kira gitu. Angkuh itu kalau baik namanya izzatun nafs. Memang harus beda. Lah di sini. Nah, di bab zakat juga sama. Ukuran wajib itu apa? Akhdhal imamu qahron atau la yuqta'u yadu sariki. Ben kita tambah pinter. Tetap goblok ya ora apa-apa zaman akhir, tapi kita tak pinter sithik lah. Ketika seseorang diputuskan wajib zakat, kok tidak mau zakat? Efek hukumnya apa? Akhdhal imamu qahron. Imam boleh ngambil paksa. Atau kalau mustahik itu nyuri dengan kadar yang memang jatahnya la tuqta'u yadu. Mergo ana syubhatul milki. Jadi, paham ya? Jadi sampean misalnya fakir, tanggane Pak Khalidin gak gelem zakat, nyolong jatah. Andaikan dia lomo mustahik kamu itu dapat sekian. Itu nggak boleh dipotong tangannya karena kamu ngambil jatah. Jadi sekali diputuskan wajib itu punya akibat akhdhal imamu qahron atau la tuqta'u yadu sari. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu konsisten. Nah, sekarang yang dikatakan fikih itu ainut ta'ah apa shawab, apa hak. Nah, itu yang ulama berdebat. Sekarang misalnya sampean tak bedheki begini. Sing darani salat sing sah iku madhep kiblat. Betul kan? Ya, betul. Masih ingat ya? Sekarang madhep kiblat itu menjadi baik karena nurut Allah apa karena madhep kiblat? Karena nurut Allah, sehingga semangat fikih semangat taat ning Allah. Falau sholla arba'a raka'atin bi arba'i jihadin itu nggak perlu i'adah. Karena ketika aku istihad sana itu
kiblat, rakaat kedua rubah ke sana, rakaat ketiga rubah. Allah ngitunge, saya iku capek oleh kepin roh kiblat tenanan nganti spekulasi ping 4. Artinya apa? Karena kadang Allah itu butuh taat apa butuh kasile? Butuh taat. Nah, ini yang paling angel. Tapi di dalam banyak hal kaidah fikih itu al-ibrah bima fi nafsil amri. Kadang bima fi dzannil mukallaf wa bima fi nafsil amri. Kadang mu al-ibrah bima fi dzannil mukallaf la bima fi nafsil amri. Jadi selalu fikih itu khilaf. Fikih yang furu'iyah maksudnya, yang furu'iyah. Ini kadang-kadang rada angel gurumu. Nah, sekarang misalnya seperti itu. Ijtihad tadi. Ijtihad itu apa coba? Ya tadi, ketika Anda sholat madhab sana terus taghayyara ijtihaduka dan memutuskan kiblat ke sana, kamu harus nuruti ijtihad kamu apa enggak? Harus nuruti kan? Karena kalau kamu teruskan di rakaat kedua madhab sana berarti kamu ibadah dengan cara yang kamu yakini salah. Maka harus rubah. Karena ada kaidah al-ijtihad la yunqadu ijtihad. Kok ijo pinter iso nerusno. Nah, ternyata itu sudut pandang kalau dengan kaidah itu, sehingga lau sholla arba'a raka'atin bi arba'i jihatin sohat sholatu. Tapi kalau dibalik al-ibrah fil ibadah itu bima fi dzannil mukallaf wa bima fi nafsil amr. Nah, kalau andai kan sudut pandangnya pakai kaidah itu, berarti kan pasti ada 3 jihad yang salah. Pasti apa mungkin? Pasti. Nah, kenapa di bab al-ijtihad itu ditoleransi? Padahal jelas yang 3 ini tidak fi nafsil amr. Lagi-lagi tidak semua ulama cara pandang sama. Yang satu pakai kaidah ini, yang satu pakai kaidah. Makanya saya sering mencontohkan berkali-kali. Kalau kamu ingin suan saya enggak jadi enggak apa-apa, tetap baik. Karena kemungkinan seneng kiai ya 2. Dulu saya sering bercerita. Ada tabiin tanya sama sahabat, bagaimana wajah Rasulullah SAW. Tabiin ini nangis. Wallahi saya ini saking hormatnya, saking haibahnya Rasulullah, saking hormat saya tidak pernah berani melihat wajah beliau. Saya sowan juga agak berani karena takut ganggu. Jadi cara seneng kiai itu ya kadang ra perlu sowan. Karena bawaannya itu ganggu. Loh, misalnya saya ketemu anak istri saya kan asik, terus ketemu Wahid kan ya pusing. Jadi Allahu Akbar. Provokator ini. Jadi justru saking takzimnya Rasulullah, pilihannya itu tidak sowan karena takut ganggu Rasul. Ada sahabat yang pilihannya sowan. Wong jenenge seneng ya sowan. Tapi kalau dibalik, jenenge seneng ya aja ganggu, ayo milih ndi. Ini 2 mazhab yang sama-sama kuat. Jenenge seneng ya sowan, jenenge seneng ya aja ganggu. Ayo milih mana kamu? Ada 2 pendapat. Kenapa Anda begitu yakin dengan satu pendapat? Di furu'iyah, saya ulang lagi di furu'iyah. Ya, bukan yang maklumat itu. Jadi tidak gampang. Sholat pakai pakaian resmi begini itu bagus. Pakai jubah, kamis, atau pakai hem, pakai sarung itu bagus. Tapi andaikan Nabi selalu sholat demikian, itu bahaya. Saya ulang lagi, bahaya bagi syariat ini. Ini saya niat ngajarin gurunya, bukan anak-anak. Suatu saat Jabir bin Abdillah, kalau kamu baca lihat di bab sholat di Bukhari atau di Kitabul Ilmi, ilmu fi sholat maksudnya. Itu Jabir bin Abdillah itu pernah datang ke masjid pakai gamis, pakai baju resmi, imamahnya dicopok, kamisnya dicopok, semua dicopot, terus sholat hanya pakai sarung tok, izarin wahid, terus akidan torofaihi ala atikihi. Ini kayak orang kuno, sarung satu di kalian akidan torofaihi ala atiki, terus sholat. Geger sahabat tabiin, kan ini era tabiin, geger tabiin. Unzur ila sahibi Rasulullah, lihat tuh sahabatnya Nabi, sholat kok model kayak gitu. Ketika Pak Khairuddin sudah sholat dengan segala penampilan, jubahan, terus pakai imamah, dehem dari belakang, orang minggir semua, sudah top lah pokoknya, sudah top pokoknya. Ini sahabatnya Nabi. Terus ketika sahabat mulai, dan nyun sewu, beliau ngendikannya agak kasar. Saya melakukan ini, saya mencek nanti di Bukhari. Kalau ada Bukhari juz 1 ambilkan, nanti bacakan. Apa cukup nanti tanya gurunya? Tanya saja nanti ya. Kalau 5 menit menemukan berarti dia sudah paham.
Kalau ngasih waktu 1 hari masih cari-cari berarti. Ukurannya gampang. Kalau saya setengah menit langsung ketemu. Nanti ya cukup gurunya ya, nanti kasihkan. Kalau bilang besok berarti belum tahu. Tapi kalau 5 menit kok ketemu ya sudah lumayan. Kata Jabir bin Abdullah, saya melakukan ini liyaroni al-ahmak misluk. Keras sekali. Saya melakukan ini supaya orang ahmak kayak kamu itu tahu. Ahmak itu terjemahnya nggak usah diterjemah. Ya plek jahil atau teman akrabnya apa? Jahil. Jahil yang agak kebablasan itu namanya apa? Ahmak. Jahil yang ya sudah seperti itu. Ternyata itu berkahnya Masya Allah sampai sekarang. Beliau terus ngendikan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli hakadha aqidan tarafai izari ala aqiqi. Andai kan itu nggak pernah dilakukan seorang sahabat yang bersaksi Rasulullah pernah melakukan itu, maka kita akan menganggap sholat jubahan resmi seperti itu menjadi syarat sah. Pakai hem seperti ini resmi menjadi syarat sah. Barokahnya itu diketahui, oh yang paling pokok itu satrul aurah, yaitu mabena surah warubah. Jadi tidak konsisten itu kadang penting untuk menjaga varian hukum. Loh, Nabi itu nggak pernah terawih. Andai kan Nabi terawih terus, maka akan dikira terawih itu wajib. Nah barokahnya nggak pernah terawih, itu kamu bisa nggak terawih kan gitu. Maksudnya ya boleh nggak terawih kan. Ya, kalau nanti pengurus mewajibkan, carikan takbir sulam taufik ijabu malam. Sama salah besar itu. Nggak, ini cerita ilmu, nggak cerita perilaku, nggak. Ini cerita ilmu, nggak cerita apa? Perilaku. Jelas kan? Jadi kadang seperti itu penting. Contoh lagi, dan ini sering saya utarakan. Ketika Nabi Fathu Mekah, tofa ashabu jami'an, itu musyatan. Semua ketika tawaf itu jalan kaki. Tapi Nabi ku unik. Tofa Rasulullah wahdah rokiban. Nabi tawaf itu pakai kendaraan unta. Yang lainnya musyatan, semuanya masin, jalan kaki. Tapi Nabi malah tofa rokiban. Padahal jelas kaidahnya al ajru bi qadrit tab. Tapi andai kan Nabi kok tofa masyian, maka kita tidak tahu caranya tawaf, tidak tahu hukumnya. Atau paling enggak nganggep bahwa syarat sahnya tawaf harus jalan. Tapi barokahnya Nabi tofa rokiban, akhirnya ada hukum, ternyata syarat sahnya tawaf tidak harus jalan, tapi boleh berkendara. Akhirnya kita tahu orang sepuh sedikit sholat apa tawaf pakai kursi roda, pakai macam-macam. Jadi semuanya itu berkah, perbedaan itu berkah. Tapi yang baca harus orang alim. Kalau orang yang fikal bi marot ya, piye Nabi karep wong ya kon mlaku dene enak-enakan numpak. Ya ribet nak kena wong sing fikal bi marodun fazatahum wa marad. Jadi ribet ini ustadz satu ini ribet. Termasuk subuh kesiangan. Ya subuh kesiangan ini contohnya kok kayak perilakunya. Ini Kiai Hasan contohnya kayak perilakunya. Sholat itu ada waktunya. Sekali waktunya habis normalnya sudah tidak wajib, ya enggak? Kamu mau sekolah, selesainya jam 12, kamu bangun setengah 1, harus sekolah apa tidak usah? Karena momen sekali kelewat kan nggak bisa diulang kan? Normalnya sholat qadha itu tidak wajib, normalnya, karena momen waktunya sudah habis. Dan qadha normalnya juga nyuwun sewu haram normalnya. Tapi berhubung pak sering qadha terus bilang nggak haram kan? Karena yang qadha bukan hanya santrinya tapi apa? Gurunya. Tapi nyun sewu, Nabi itu tahu ditakdir kodok. Saya tidak bilang Nabi kodok, ditakdir kodok. Ini bedanya Nabi dengan kamu. Nabi pernah ditakdir kodok. Dan nyatanya Nabi tetap sholat. Akhirnya jadi syariat kodok itu tetap. Andai kan Nabi tidak pernah kodok, maka orang cara berpikir, waktunya kan sudah habis. Pasti malaikat bagian nyatet sudah gak ada. Lalu apa sholat, wong sing nyatet wis tutup buku kan? Karena logika waktu itu kalau momennya kelewat ya sudah normalnya. Tapi agama ini tidak seperti itu. Berhubung Nabi pas qadha juga sholat. Itu kayaknya juga jamaah ya. Wah itu yang ribet itu. Iya kan jamaah kan itu? Jamaah kan?
Wah, aku nak mbok praktekno ning pondok. Separuh pondok kodok terus dimami Khairuddin sing komat wahid. Wah. Perkara kan? Nah, barokahnya ngerti kunut itu sunat, pura-pura ndak kunut. Akhirnya kayak orang baik kan? Yaitu mau melakukan sholat duha. Ini saya sedang sholat duha. Iya, akhirnya guru saya sedang sholat duha. Itu husnudzon yang gioblok gitu. Jadi lah itulah yang jadi analisis usul fikih. Jadi semuanya itu ada analisisnya. Saya ulang lagi, semuanya itu ada. Yang jelas itu diantara pantangan Islam itu ijabu malam yajib dan tahrimu malam yahrum. Karena manis tahsana faqad syarra'a. Dan Allah itu gak suka ada syariat tandingan, itu gak suka. Karena bahaya kalau semua orang istihsan, bahaya. Saya pernah ini cerita nyata. Ada pengurus yayasan yatim piatu yang sehat. Saya ulang lagi, yang sehat. Sehat yayasannya, sehat apa keuangannya, sehat perilakunya. Datang ke saya minta doa, minta nasihat. Normalnya kan saya puji, tapi saya dingin saja. Saya bilang yayasan yatim piatu itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau dibiarkan. Karena anak-anak yatim ini kan milik keluarga. Setelah bapaknya mati, biasanya mbahnya ngerawat, Pak D, Pak Leknya ngerawat. Nah, dengan kamu ambil ke yayasan itu, dia tercerabut dari keluarga. Satu, Anda jangan merasa perilaku Anda atau solusi Anda atau amal Anda lebih baik. Bisa saja kalau di keluarga lebih. Tak beri contoh, anak yatim di kampung saya ini gendut-gendut. Karena dulu Pak D, Pak Leknya, mbahnya tidak pati sayang, barokah yatim sayangnya berlipat. Terus kedua, barokahnya di rumah makannya bebas. Kalau di yayasan kan harus pakai jam. Mana seneng cah cilik makan di jam. Jadi biar, ya nah ini lagi-lagi khilaf. Yang setuju yayasan yatim, yang sehat loh, kalau yang nggak sehat memang kita tidak cocok. Yang sehat, bayangkan yang sehat. Itu saja ada masalah. Karena tadi anak ini kan bagus, makanya Mbah Mun pernah dawuh. Ya yayasan yatim piatu itu ya apik, tapi gak oleh bocah tercerabut sangka keluarga. Nah ini kalau kita mentasrek terus semua anak diambil terus gak tahu Pak D-nya siapa, mbahnya. Meskipun ditulis, tapi kan nggak semudah itu. Ingat kalau hanya sekedar di catatan dokumen kan. Tapi kalau dibiarkan di keluarga, ngundang Pak D, Pak Le, mbah dan sebagainya. Jadi nggak bisa misalnya kamu bahas masalah gimana hukumnya mendirikan yayasan yatim piatu. Terus kamu bilang sunat mutlak, nggak bisa. Karena di sini ada unsur tadi. Kak sampean mondok ini sunat apa enggak? Pak mondok, ya bisa wajib, bisa sunat, bisa haram. Karena yang haram misalnya gini, kamu di kampung kamu itu andalan, tidak ada orang baik kayak kamu, tidak ada yang bisa ngaji kecuali kamu. Enak-enakan mulang neng pondok, mergo keren timbang mulang neng kampung, mau wong telu. Makanya Mbah Mun kalau guyon sama saya masih ingat betul lagi. Jadi kiai yo latihan, aku tahu keliru kata Mbah. Tak pikir keliru apa? Anak perainan ditanya Mbah Mun, "Cung perainan kok neng pondok?" Mbah Mun sempat kusnudon kayu cah sregep, wong perainan kok ndak pulang. Ternyata, lu perainan kok neng pondok, Cung, kok sregep temen. Mboten Mbah, nate ngomah kan ngarit. Ternyata. Jadi husnudzon itu kadang gitu. Semenjak itu Mbah Mun kalau ada perainan, Cung, mulai Cung ben kenal wong tuamu. Jadi malah dibalik. Iya kan kalau kelamaan ke pondok kan nggak roh asal usul orang tua, sehingga tidak punya empati, tidak punya kasihan kan. Orang tuanya berjibaku ngarit apalah kerja apa. Nah ya artinya terus kamu tidak bisa semua santri yang perenan tidak pulang berarti santri baik. Sebetulnya tidak mesti juga. Santri takut ngarit kan gitu. Jadi namanya sudut pandang gitu. Jadi masalah-masalah furu'iyah itu tidak bisa tidak seperti itu. Nah, sehingga kita tahu di kitab Mahali atau di kitab beberapa kitab fikih mesti kaul awal, kaul sani, kaul salis dan sebagainya. Karena ini masalah sudut pandang. Wali nikah misalnya, wali nikah itu kalau fasik sah apa enggak? Wali mujbir. Ada ulama yang mengatakan kalau wali mujbir fasik tetap sah jadi wali. Likamali syafaqatih, karena seorang wali ini pasti sangat sayang, meskipun fasik dia orientasi tentang anaknya tetap bagus. Ada yang bilang enggak, kalau fasik harus
cabut hak walinya. Di mana-mana orang fasik sudah error. Jangan-jangan karena dia pemabuk atau karena dia tukang judi, pikirannya dapat menantu yang kaya meskipun tukang judi. Bahaya ini kalau diberi hak wilayah atau hak wali. Makanya ulama mengatakan sekali fasik dicabut. Nah, ya yang satu memandang umumnya orang tua meskipun fasik tetap likamalis. Tapi kata siapa di sosial itu mesti semua orang begitu apa tidak mesti? Tidak mesti. Makanya kalau saya ini mengatakan cabut saja. Li'annahu la yu'manu ayadu'aha inda fasikin mislih. Karena siapa yang bisa menjamin kalau dia tidak mengawinkan putrinya dengan orang fasik yang sejenis? Orang fasik pasti komunitasnya juga fasik, dan dia nganggap orang fasik itu tidak problem, wong dia sendiri fasik. Wes do untuk iki capek, jebule capek sing tau ngutangi ning nggon judi. Karena dia punya ukuran apik versinya dia. Lagi-lagi fikih kok mujma' alaih mau piye? Yo yo. Yang furu'iyah maksud saya, yang furu'iyah. Iki pinter toh cukup ya? Sudah 45 menit. Mohon ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu mungkin. Ya, mungkin satu ya, putra dan satu aja ya, putra dan putri. Ya. Enggak, satu saja Gus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mungkin yang tadi perlu saya berikan catatan. Oh ya, catatan ya, ben ketok pinter ya. Ya. Saya ingin beri catatan bahwa kita tadi sudah dapat kalau fikih itu karakternya adalah khilaf. Jadi ya yang furu'iyah lah, yang furu'iyah. Oke. Yang furu'iyah karakternya khilaf sehingga kita harus terbiasa berbeda. Dan soal tadi kesantunan, kesopanan itu orang ekspresinya berbeda. Kadang kita salah ketika kita mengkritik, kadang ketika kita berbeda pendapat kita lalu dianggap tidak santun. Padahal ulama-ulama kita soal urusan furu'iyah itu hal yang biasa. Termasuk bahkan mungkin yang tadi sering dikali dikutip oleh Gus Baha, manistahsana faqad syarra'a, bahwa itu adalah kecaman dari Imam Syafi'i. Mungkin Gus Baha perlu saya tidak tahu ya, ini tag ini sudah sampai atau tidak kepada beliau. Ya, saya bacakan tagnya. Saya harus baca. Kalau ingatan tidak sebaik beliau saya. Tapi kalau catatan saya lebih baik mungkin. Fawatihur Rahamut qala Syekhul Akbar inna maqsudash Syafi'i min qawlihi man istahsana faqad syarra'a hada madhul mustahsin wa arada anna man istahsana faqad sara bimanzilati nabiyyin dzi syari'atin wa atba'u Syafi'i lam yafhamu kalamahu. Saya tidak ingin mengatakan beliau tidak paham, mungkin tag ini enggak sampai. Ala wajhi hada wallahu a'lam. Jadi bahkan yang kita anggap itu sudah sangat pasti Syafi'i sedang mengecam, ternyata ada juga khilaf. Ternyata maksudnya Syafi'i adalah sedang memuji, madhul mustahsin. Faqad sara bimanzilati nabiyyin di syari'atin wa atba'u Syafi'i lam yafhamu dzalika. Walaupun wallahu a'lam. Ya, tapi kita poin-poin saya adalah akui bahwa ada perbedaan, gitu kan. Oke, silakan saya beri pertanyaan satu saja. Oke, mungkin Ustadz Khairuddin bisa menentukan siapa? Saya Jaya yang menentukan. Oke, Lutfi, mohon maaf bukan soal berkualitas tapi dia lebih dulu sampai di sini karena dekatnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ahmad Hauddin Nur Salim atau yang lebih dikenal dengan Gus Baha yang saya takzimi, dan semua guru-guru saya yang saya hormati. Kita banyak mendengar tadi bahwa di dalam fikih yaitu furu'iyah itu sudah terbiasa terjadi khilaf di antara kalangan ulama. Ada satu redaksi yang bagi saya ada satu yang menurut saya diantaranya di dalam Bu Jairami al-Khatib
Loh. Di antaranya redaksi yang terdapat dalam kitab Bujairami Al-Khatib, dan ini juga dikutip di dalam kitab I'anatul Thalibin ketika membahas soal apakah ad-dukhon itu dapat membatalkan puasa atau tidak. Dukhon yang dimaksud di sini adalah dukhon yang masyhur dengan kata at-tutun atau tembakau, atau dalam konteks sekarang mungkin rokok. Itu kan ulama sebetulnya berbeda pendapat, bukan hanya dalam apakah membatalkan puasa atau tidak, bahkan hukum rokoknya aja ulama sudah berbeda pendapat. Tetapi kemudian ada redaksi yang menarik bagi saya cukup muskil, yaitu beliau tiba-tiba mengatakan begini, la'anallahu man ahdatsahu, semoga Allah melaknat orang yang memproduksi rokok. Itu penting digarisbawahi. La'anallahu man ahdatsahu. Man ahdatsahu bukan man ista'malahu. Ini cukup kriminal karena ngomongnya di dalam pesantren yang cukup itu menjadi di negara Indonesia. Kenapa ini ada laknat semacam ini? Karena katanya fa innahu minal bid'il qabihah. Tetapi maksud saya, kenapa ulama ini sampai melaknat padahal hukum rokok itu saja merupakan furu'iyah yang memang sudah sewajarnya terdapat khilaf. Sementara saya sebagai santri NU Tulen itu mengenal memiliki ulama-ulama yang atau kiai-kiai yang luas, yang bukan hanya tidak mau mencaci maki apalagi sampai melaknat, bahkan mengkafirkan pun itu merupakan pantangan. Sehingga pertanyaannya ini unik, setelah saya cek juga ada dalam kitab Kasyifatus saja yang kita tahu itu pengarangnya orang Indonesia, walaupun mungkin NU belum hadir pada saat itu. Jadi pertanyaan saya untuk redaksi ini, apakah dalam syariat Islam atau fikih utamanya itu memang ada pembenarnya melaknat orang lain atau dalam tanda kutip mendoakan orang lain jelek? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mengampuni Pak Wahid. Itu takbir itu ngawur sekali. Itu Syekhul Akbar yang dimaksud di situ Ibnul Arabi. Itu termasuk statement sing mimma yuhaddaru bih. Jadi yuhaddaru anhu. Termasuk fatwa-fatwa yang orang harus menghindari. Apalagi itu justifikasinya wa atba'u syafi'i la yabamuna. Sampean lihat di semua kitab usul fikih itu masyhur itu ibtalul istihsan. Termasuk di kitab Sayyidina Muhammad Syari'atu wa Al-Khalid. Semua kitab usul fikih Imam Syafi'i menolak istihsan apa menganjurkan? Menolak. Sekarang keyakinan orang banyak Imam Syafi'i menolak, dengan satu orang Imam Syafi'i memuji. Jumhur versus wahid satu orang. Doakan ya semoga Allah memberi tobat. Loh, saya tuh tahu betul itu. Jadi itu kan seseorang satu, yaitu Ibnul Arabi, mengvonis ashabus syafi'i la yafhamuna. Padahal di semua kutubus syafi'i jumhur memang mereka tahu kalau Imam Syafi'i itu menolak istihsan. Jadi itu jelas manis tahsana faqat syara'a itu kalimatu dzamin minhu, bukan kalimatu madkhib. Itu jelas ya. Nah, yang menyangkut rokok tadi saya kan sudah mengulang. Kalau rokok dengan arti rokok itu kita ngikuti guru-guru kita, tidak pernah mengesahkan orang puasa yang rokok. Jadi ini bukan masalah furu'iyah, karena tetap dianggap ain. Jadi ini saya sendiri secara pribadi, dan kalian harus setuju karena anut guru-guru kita tidak akan mengesahkan orang puasa merokok. Karena dukhon itu termasuk ain. Selain itu tidak perilaku guru-guru kita. Nah, soal khilaf tentang rokoknya sendiri tidak urusan dengan puasa loh ya, saya ulang, tidak urusan dengan puasa. Itu karena memang tadi malam yadullah kan al aslu fil asya al ibahah kan, malam yadullat dalil ala tahrim. Jadi ya taruhannya halal dulu.
Tapi tidak urusan orang puasa, saya ulang lagi loh. Karena yang salah paham ruwet. Nah, kalau masalah laknat tadi, laknat itu ibaratun anil bukhdi. Jadi tidak, laknat itu tidak harus yang orang itu harus kesampaian lah kira-kira. Jadi kalau sampean tanya hukumnya melaknat orang mukmin gimana? Jelas di Sulam Taufik laknul mukmin itu tidak boleh. Tapi manusia itu tidak cukup punya bahasa untuk mengekspresikan kebencian atau tidak suka. Kadang-kadang spontan terlontar kata apa? La'anahu. Jadi itu hal-hal yang bawaan sabkul lisan. Itu kan sama dengan orang Arab bilang la wallah. Karena nggak bisa dihindari. Makanya di bab tolak, dengerin ya bab apa? Ketika seorang suami marah sama istri terus bilang gini, lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya, itu tidak dimasukkan sharihut tolak, tapi masih dimasukkan kinayatut tolak. Karena maksudnya lelaki ketika sadar tadi, kamu seperti ini tidak seharusnya, seakan-akan perilaku kamu tidak perilaku seorang istri, sehingga itu tidak dimasukkan sharihut tolak, tapi dimasukkan, padahal kalimatnya jelas, kamu tidak istri saya. Tapi itu kan bawaan emosi. Itu kan seperti kiai baru duka, orang santriku nak sing penggaweane kodok. Nah sekali-kali kiai ini takut, terus kalau santri ini tiang lintu, yo orang ngawur ya. Karena ya ora trimo nak santri ini dipek wong liya kan gitu. Pasti juga gak terima kan kalau diakui orang lain. Sama ketika kamu marah sama istri kamu cantik, lasti bizaujati, terus bojomu takut, berarti aku bojone wong liya, ojo ngawur. Kan Yeman juga kan? Eman kan? Jadi makanya di semua hukum itu selalu kalau masalah ungkapan kalimat itu kira-kira yang mirip la yu'akhidukum wa billaghwi fi aimanikum, karena bawaan kalimat spontan itu pasti ada. Makanya dulu ada sahabat yang nyuwun sewu Nabi ngendikan papa gitu, terus agak terganggu itu, padahal Nabi ngendikannya ya spontan, tapi tidak sampai laknatullah. Akhirnya Nabi, dah kamu tidak usah susah. Fa'ayul muslimina adaituhu aw sababtuhu aw syatamtuhu wa laysa dzalika ahlan wa laysa ahlan lidzalik apa fat'al dzalika kafaratau wa zakatau wa ajr. Jadi apa ya, bawaan spontan itu pasti ada. Ya saya ulang lagi ya, ini yang kembali ke takbir tadi. Itu bahaya betul tuh. Jadi Ibnul Arabi itu termasuk tulisan-tulisannya mimma yuhadzaru anhu. Ya pernah dengar toh? Lah yang dimaksud Syekhul Akbar itu kan Ibnul Arabi kan? Loh, saya sangat tahu. Jadi ukurannya itu jumhur. Semua ulama Syafi'iyah, semua al-usuliyun itu mesti menceritakan apa? Imam Syafi'i tidak percaya atau tidak setuju ada istihsan. Masa orang banyak ini kamu salahkan demi statement orang satu. Idza ikhtalafal jumhur wal fardu quddima jauh. Ya semoga ini tobat, enggak ya enggak apa-apa. Tapi memang bagus lah. Artinya dia mengungkapkan takbir sudah bagus, lumayan lah, cara ukuran itu. Tapi ya musuhnya jangan saya tetap. Kalau ada yang jauh seperti Abdul Wahab memadukan yang dimaksud. Oh enggak mungkin, itu memang salah. Jadi cari saja di ya ibtalul istihsan. Ya pokoknya walhasil ashabu Syafi'i semuanya menolak istihsan. Wong Imam Syafi'i butuh gini. Kalau nanti ada istihsan yang baik, mintanya Imam Syafi'i jangan katakan istihsan, itu masuknya kias. Karena kalau kias kan ada makis, nginduk ke makis aleh. Lah makis aleh ini ada nasnya. Pokoknya butuh Imam Syafi'i itu jangan sampai orang tercerabut dari akar Quran dan hadis, kemudian istihsan dengan subjektivitasnya sendiri, dan itu kalau pakai subjektivitasnya sendiri namanya fakot syarro dong ya ini. Oh, alhamdulillah. Tapi ini sudah pinter loh ya, jangan terus ya. Jadi ini menghormati Jumatan, yang jelas ini sudah 2 kali sudah cukup tuh, sudah pinter. Iya sudah. Loh provokator. Nggih wonten ditutup Al-Fatihah. Namanya apa? Mufarokoh. Mufarokoh itu niat. Tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu. Pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh.
Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah, Allah Maha tahu. Insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja, mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah ya kan, yang lihat di TV-TV itu kan kasihan kan, sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kewekar preman tuh kan, ini makan orang enggak kan udah kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek biye sama, kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Wah elek keriting untune metu ya dosa ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa kancanan wong elek itu ya dosa karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya nggak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah ada takdir saja, kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebona. Ini ngaji ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji gitu. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek pas apa. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya Bismillah. Nah sebelum saya bacakan Bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua, sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya, Fatihah itu dawuh Allah, tapi sudah diberikan ke kita, sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca, tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini ya, katakan wahai hambaku begini. Nah begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita, terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei Wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan, jadi panjang kan. Ya saya ulang lagi ya, jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana sebelum baca Fatihah ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikannya Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita.
Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh. Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari kulu apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kulo. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan. Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iya karena abudu. Iya itu sebelumnya ada kata-kata kulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iya karena abudu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong yes. Gak jelas gak. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi dikrem, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unzilat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abwaabul Farad karangannya Syed Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 1, 2, 3. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan, kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Ketika mana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu, entah COVID entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Mana yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajruqa ilya illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik, kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Gue pusing kan? Ya seperti orang lah, goda sampeyan ternyata sampean setia, itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah, kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya.
Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan begitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Alhamdulillah. Berapa kali? Pertama kali sholat. Terus apa lagi? Ya, kalau ngajarin itu juga saya juga. Kok 5 kali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok itu? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu saja. 5 waktu itu berarti lumayan lah. Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum terawih. Ya kan? Makmum terawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin mampu ruko ikut ruko gitu. Makmum kan yang terawih teman. Kalau terawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya. Ya paling pas terawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat, waduh malah. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa.